Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitriani dari kelas Afita 3B jurusan Akidah Filsafat Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pemikiran kalam aliran Jabariyah. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, asal-usul aliran Jabariyah. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Yang ketiga, doktrin aliran Jabariyah. Yang keempat, perkembangan dan pengaruh aliran Jabariyah hingga kini. Dan yang terakhir, membandingkan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah asal-usul aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul di masa pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa. Kondisi sosiologis masyarakat sangat mendukung sehingga kelompok ini muncul. Paham ini dikenal dengan sebutan fatalisme. Kata jabara dalam bahasa Arab berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalisme, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Secara terminologis, Jabariyah diartikan dengan aliran yang berkeyakinan bahwa tidak adanya perbuatan manusia secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki kudrat dan iradat. Manusia hanya merupakan wadah bagi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Jabariyah pertama kali dicetuskan oleh Ja'ad ibnu Dirham. Namun dalam sejarah tertulis bahwa penyebar paham ini adalah Jam ibnu Safwan yang lahir di kota Samarkand, Iran dan menetap di Irak. Jam adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan. Aliran ini dimulai di kota Tirmiz, Iran Utara dan dikenal juga dengan aliran Jahmiyah. Kemudian aliran Jabariyah ini sangat disukai dan didukung oleh dinasti Umayyah. Namun karena Jam ibnu Safwan terlibat pemberontakan terhadap rezim penguasa, maka ditangkap dan dibunuh oleh Salma ibnu Ahwas al-Mazini, penguasa yang ditunjuk oleh dinasti Umayyah di Marwa, sebuah wilayah Turkmenistan, Rusia. Pendapat lain mengatakan bahwa aliran ini terpengaruh dari paham ajaran Yahudi dan Nasrani. Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Ada dua kelompok yang terdapat dalam paham Jabariyah, yaitu Jabariyah murni dan Jabariyah moderat. Jabariyah murni menolak adanya perbuatan yang berasal dari manusia dan memandang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat. Adapun Jabariyah moderat mengakui adanya perbuatan dari manusia, namun perbuatannya tidak membatasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Jabariyah menempatkan akal pada posisi yang rendah. Karena semua tindakan dan ketentuan alam dibawa kekuasaan dan kehendak Tuhan. Dalam penyebaran paham aliran Jabariyah ini menunjukkan dalil-dalil Al-Quran. Salah satu argumen yang memperkuat paham Jabariyah adalah Al-Quran surah As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Di sini yang pertama, tokoh-tokoh aliran Jabariyah ekstrim dan ajaran-ajarannya. Yang pertama, Ja'ad bin Dirham. Adapun ajaran ekstrim dari Ja'ad bin Dirham antara lain, yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk dan karenanya Al-Quran itu baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Tokoh yang kedua yaitu Jam bin Safwan. Adapun pendapat-pendapat Jam bin Safwan yang dinilai ekstrim adalah sebagai berikut.
manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya dipaksa, tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan. Kemudian, tokoh-tokoh aliran Jabariyah moderat dan ajaran-ajarannya. Yang pertama, Husain ibnu Muhammad an-Najjar. Adapun ajarannya, yang pertama, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ajaran yang kedua, bahwa Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Kemudian tokoh yang kedua, yakni Ad-Dirar. Adapun ajaran-ajarannya, beliau sependapat dengan An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Menurutnya, suatu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan, yakni perbuatan-perbuatan yang diciptakan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia. Kemudian, ajaran yang kedua tentang melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Pembahasan yang ketiga, yakni doktrin aliran Jabariyah. Asy-Syarastasani berpendapat bahwa aliran Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Adapun Jabariyah ekstrim, beberapa pendapat Jam bin Safwan yang berkaitan dengan persoalan teologi, yakni manusia tidak mampu berbuat apa-apa, surga dan neraka tidak kekal, imam adalah makrifat atau membenarkan dalam hati, dan kalam Tuhan adalah makhluk. Kemudian beberapa pikiran Ja'ad bin Dirham yang secara umum sama dengan Jam, yakni Al-Quran adalah makhluk, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluknya, kemudian manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Kemudian doktrin aliran Jabariyah moderat. Beberapa pendapat An-Najjar dalam aliran Jabariyah moderat, yakni Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatannya. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, kecuali Tuhan memindahkan potensi hati atau marifat pada manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan dan pengaruh aliran Jabariyah hingga kini. Banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun menyebabkan manusia menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman asali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan pasrah terhadap apapun juga. Selain itu juga, lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diibaratkan benda mati. Sebagai benda mati, tentu saja tidak mampu melakukan apapun. Padahal jelas manusia adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, pendapat aliran Jabariyah ini ditentang oleh Muhammad Abduh. Menurutnya, kekuatan-kekuatan alam yang membatasi kemauan dan kekuasaan manusia membuat manusia sadar bahwa di alam wujud ini terdapat suatu kekuatan lebih tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan manusia, dan di balik usahanya masih ada kekuasaan yang tak dapat ditandingi oleh kekuasaan manusia. Dalam dua ungkapan itu dapat dipahami bahwa kekuatan-kekuatan yang membatasi kebebasan manusia adalah kejadian-kejadian alami. Kejadian-kejadian alam ini berlaku sesuai dengan sunnah Allah, hukum alam yang diciptakan sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya. Muhammad Abduh dalam memahami qada dan qadar berbeda dengan pemahaman yang berlaku di masyarakat.
Menurutnya, kedua istilah itu tidak membatasi kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan. Qadah menggambarkan kaitan yang terdapat antara pengetahuan Tuhan dengan sesuatu yang diketahui, dan pengetahuannya menggambarkan keadaan terbuka dan tidak mengandung arti paksaan. Sedangkan qadar menggambarkan terjadinya sesuatu sesuai dengan pengetahuan Tuhan, dan pengetahuan bukanlah pengetahuan kalau tidak sesuai dengan yang terjadi dalam kenyataan. Jika tidak, yang ada adalah ketidaktahuan atau ketidaknyataan, dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dihubungkan dengan perbuatan manusia, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pengetahuan Tuhan mencakup segala apa yang akan dibuat manusia sesuai dengan kemauannya sendiri. Tuhan tahu bahwa pada suatu waktu seseorang akan berbuat baik, maka akan diberi pahala, sedangkan lain waktu akan berbuat buruk. Karenanya layak mendapatkan hukuman. Semua perbuatan tersebut terjadi dengan daya atau kasb yang atas pilihannya sendiri, dan tak terdapat suatu apapun dalam pengetahuan Tuhan yang membuat manusia kehilangan kemampuan untuk memilih apa yang hendak diperbuatnya. Segala yang ada dalam pengetahuan Tuhan pasti terjadi karena pengetahuan Tuhan menggambarkan kenyataan, dan kenyataan tidaklah berubah. Jelas bahwa manusia dalam pendapat Muhammad Abduh berbuat atas pilihannya sendiri. Tuhan semenjak asal mengetahui pilihan itu, dan karena hal itu adalah kenyataan, maka tidak boleh tidak mesti terjadi. Dengan demikian, qadah dan qadar dalam pemahaman Muhammad Abduh tidak membatasi kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan. Jika mencermati pemikiran Muhammad Abduh di atas, maka makin jelas bahwa pemahaman orang-orang Jabariyah ekstrim adalah keliru. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu membandingkan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat buruk maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Sedangkan aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Adapun persamaannya, Qadariyah dan Jabariyah ini adalah sama-sama aliran kepercayaan atau teologi sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Mungkin inilah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.